caranya dengan salah satunya memahalkan biaya masuknya itu tadi, ini kayak di Jakarta. Nah, gimana orang nggak mau beli motor? Bawa uang 500.000 pulang bawa motor, iya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan seperti itu. Semakin mudah kan aksesnya untuk beli motor. 500.000 itu sudah dapat motor. Dan nggak kerasa sebulan cuma nyicil berapa kayak gitu kan. Juga dengan itu. Terus yang kedua, batas jumlah maksimal produk diizinkan masuk ke suatu negara. Batas jumlah maksimalnya itu diperbanyak lagi. Mama sebelumnya, ya kayak tadi makanya sampai saking banyaknya motor kan di Jakarta sekarang. Ini tidak cuma di Jakarta, di seluruh kota pun juga banyak. Cuma yang sangat terlihat padat di Jakarta, karena memang penduduknya juga paling padat di sana. Nah itu karena juga salah satunya mungkin batas jumlah maksimal produk yang diizinkan masuk ke suatu negara itu ditambah. Ini sebelumnya cuma 100 dijadikan 2 kali lipat lah 200. Soalnya peminatnya banyak. Yang ketiga, larangan masuk barang tertentu. Embargo, larangan masuk barang tertentu itu semakin agak dihilangkan gitu. Umpama barang yang kayak gini nggak boleh sekarang dihidupkan. Barang yang kayak gini nggak boleh. Ada yang boleh dikecuali harus memenuhi ini. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang juga istilahnya apa? Semakin mudah untuk hasilnya yang kayak di contohkan tadi, yang bisa dijadikan apa tadi? Dan yang tadi, ya cuma dolar mana itu tadi. Ya. Mungkin nanti nilai tukar mata uang ini juga lebih mudah untuk nilai tukar ini. Terus hambatan lainnya administrasi kayak dan sebagainya itu lebih dipermudah. Kan memang sangat sulit kan untuk mungkin kita jika ingin mengekspor suatu barang ke luar negeri. Itu memang sangat sulit. Peraturan yang ada di negara kita sendiri itu sangat sulit. Makanya saya juga pernah ke para orang-orang yang dia itu kesini. Mengapa perusahaan-perusahaan menjual produknya ke luar negeri? Alasannya, pasar luar negeri lebih memiliki potensi setelah produk mencapai tahap kedewasaan di negara asalnya, sehingga penjualan tidak dapat ditinggalkan lagi dengan pasar domestik. Maksudnya, pasar luar negeri itu lebih memiliki potensi
setelah suatu produk mencapai tahap kedewasaannya di negara asalnya. Jadi pasar di luar negeri itu lebih berpotensi setelah suatu barang itu di negara aslinya itu pemasarannya itu telah mencapai puncak. Jadi contohnya sekarang yang jadi itu katakanlah kalau di Jakarta di luar negeri itu kan stylenya kayak apa, suasana lama kalau puncak banyak yang pakai artis, itu negara kita ngikuti. Yang ngikuti negara kita pertama yang mana? Jakarta dulu kan. Karena apa? Karena pusat dari semuanya. Anak Jakarta pakainya gini, nanti semua daerah biasanya ngikuti itu. Seperti ini. Dan konsumen di seluruh dunia semakin terobsesi dengan produk-produk luar negeri yang populer dan banyak dikenal di negara kita. Perubahan perilaku konsumen di era global. Revolusi digital telah menimbulkan perubahan-perubahan pada konsumen dan pelaku bisnis. Perubahan pada konsumen itu apa saja? Konsumen memiliki kekuatan membeli yang meningkat. Hal ini disebabkan karena konsumen dengan mudah memperoleh informasi mengenai produk yang dibutuhkan, misalnya fitur dan harganya. Dengan media internet hal ini dengan mudah dapat dilakukan. Informasi yang diterima digunakan untuk membandingkan nilai suatu produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dan konsumen memiliki posisi tawar yang tinggi. Jadi umpama kita mau membeli suatu barang, kita buka di websitenya mungkin toko A, katakanlah toko A dan toko B, barangnya sama tapi harganya beda, kita pasti akan membeli yang harganya lebih murah. Konsumen memiliki kekuatan membeli yang meningkat. Kenapa kok dikatakan memiliki kekuatan membeli yang meningkat? Karena dia itu tahu yang mana yang harus dia beli. Jadi lebih meningkat gitu. Harusnya kan kalau dia tidak tahu info, ya yang mana yang toko yang dekat sama dia, ya di situ dia beli. Karena dia ada internet, dia bisa buka website. Ternyata lebih murah di sini. Saya ke sini aja. Walaupun mungkin tempatnya itu jauh. Dan dia belum pernah ke sana, tapi dia di website. Kedua, beragamnya pilihan produk dan jasa yang tersedia. Konsumen dapat memperoleh berbagai jenis produk dari toko mana saja di seluruh dunia yang sesuai dengan keinginannya hanya dengan melalui media internet. Ya, sudah jelas ini. Dan yang selanjutnya, konsumen memiliki informasi yang banyak mengenai berbagai hal. Ya, seperti tadi kita menggunakan internet, kita bisa mengetahui mengenai mungkin kegiatan, politik, budaya, mode dan lain-lain itu mode yang sedang berkembang saat ini itu apa. Dan konsumen memiliki kemudahan untuk berinteraksi dengan penjual. Ini juga kita bisa chat dengan penjualnya lewat internet. Konsumen memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman mengenai produk. Biasanya kan di website tadi kan ada gambarnya, terus kita bisa komen. Wah, enak pakai ini. Kalau enggak mungkin kalau di Indo, kalau misalnya mungkin kaskus tahu mungkin. Enggak tahu. Itu biasanya kayak dia menyediakan kayak dari sosial tempat di mana orang itu bertukar informasi. Pertama ada HP baru, ada yang sudah pakai. Terus saya sudah pakai HP ini, ternyata gini, terus ada orang lain. Aku pakai gini, nggak bisa ininya, bisa bantu nggak? Ternyata Mas bisa. Oh itu gini loh caranya. Semakin mudah kalau karena ada internet itu tadi. Bersama konsumen itu bisa berbagi pengalaman menggunakan produk tersebut. Mungkin saya mau nyari HP nanti,
saya mau beli HP ini, coba saya post di situ, terus Mas itu sudah pakai HP itu, terus Mas kasih tahu, oh jangan saya beli HP itu, karena aku sudah pakai dan ternyata gini. Jadi kan saya bisa tukar informasi. Ini tadi kan perubahan pada konsumen. Kalau ini perubahan pada pelaku bisnis. Sama perusahaan dapat dengan mudah menambahkan informasi pada jangkauan geografis yang luas. Ini dengan apa? Ya dengan integrasi. Terus 11, kemudian perusahaan dapat melakukan komunikasi dua arah dengan konsumennya, ya dengan misalnya mengenai globalisasi kan lebih memudahkan ini dengan internet. Perusahaan dapat melakukan komunikasi dua arah dengan konsumen. Contohnya punya website tadi, kita ada barang, kemudian kita bisa komen, dia bisa tanya, kita kasih nomor telepon berbasis dan perusahaan dapat menyesuaikan penawaran produk dan jasa pada konsumen individu. Perusahaan dengan internet berarti kan perusahaan mungkin memiliki data lengkap ya, karena mungkin ada para konsumen itu meninggalkan pesan-pesannya atau pesannya di mana masuk itu tadi. Penawaran-penawaran yang disampaikan kepada konsumen atau prospek dapat disesuaikan dengan profil konsumen tersebut. Jadi ada keluar dari baru. Biasanya kan konsumen ini itu kurang gini, itu punya HP yang gini dari gini. Kalau banyak sekali orang yang kayak gitu, mungkin kita bisa menggunakan HP tersebut. Mungkin tidak mengeluarkan secara langsung dari itu, tapi saat kita mengeluarkan, kita melengkapi dengan fitur tersebut. Dan perusahaan dapat memperbaiki proses pembelian, rekrutan, pelatihan, dan komunikasi internal dan eksternal. Semua perusahaan adalah pembeli dan penjual sekaligus. Sehingga perusahaan juga bertujuan untuk melakukan efisiensi dari proses bisnisnya melalui pemilihan pemasok yang berkualitas, pemilihan karyawan yang memiliki keterampilan yang tinggi, dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh perekrutan perusahaan itu sebagai penjual dan pembeli. Penjualnya dia menjual barang, pembelinya dia membeli tenaganya para pemasar atau penjual. Jadi agar apa yang dijual itu laku, kita harus mencari toko-toko yang memang dia terpercaya atau memang dapat dipercaya oleh konsumen dan dapat dipercaya pula dari produsen. Jadi dia menjual harga itu sesuai. Tidak dari saya tak kasih harga 50.000, itu kamu sudah tak kasih bonus, Mama 50.000. Kalau kamu jual satu, kamu tak kasih 2.500. Tapi dia dinaikkan lagi sama tokonya biar untungnya. Kalau dinaikkan lagi kan mungkin orang mau beli itu kok mahal. Yang harusnya itu harga 50.000. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini semakin banyak konsumen yang mampu dan telah melakukan komunikasi dengan sesama konsumen dan barang-barang serta produk dari orang-orang di bagian dunia lain. Kontak ini dilakukan baik dengan secara langsung ataupun tidak langsung dengan inisiatif sendiri, misalnya seperti itu. Maka ini mudah untuk dimengerti melalui literatur. Literatur itu ya mungkin dari majalah, kebanyakan ada majalah mengenai HP gitu. Terus melalui televisi tadi kita melihat iklan-iklan atau sponsor. Melalui internet kita internet dalam perjalanan. Mungkin Mas lagi main ke mana, Hongkong, Singapura, kemana itu, Mas melihat barang di sana dan ini tertarik. Dinas luar negeri mungkin Mas dari perusahaannya dikirim ke untuk menjual anak perusahaannya yang ada di Thailand dan sebagainya, wisata, mungkin Mas libur yang wisata ke mana-mana, atau melalui teman yang berada di negara lain. Mungkin Mas punya teman yang di Thailand,
tapi di sini itu lebih murah.